Cryptocurrency apa yang menarik selain Bitcoin dan Ethereum? Ya, di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai cryptocurrency karena banyak sekali ternyata yang ada di RF Channel ini juga ingin mengetahui mengenai cryptocurrency bukan hanya sekedar beli-beli koin micin gitu ya, tapi kita juga harus belajar bagaimana sebenarnya perkembangan cryptocurrency dengan sudut pandang yang berdekatan dengan pengembangan kripto itu sendiri, yaitu berdekatan dengan teknologi gitu ya. Welcome back di RF Channel YouTube. Cryptocurrency apa yang menarik selain Bitcoin dan Ethereum? Ya, di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai cryptocurrency karena banyak sekali ternyata yang ada di RF Channel ini juga ingin mengetahui mengenai cryptocurrency bukan hanya sekedar beli-beli koin micin gitu ya, tapi kita juga harus belajar bagaimana sebenarnya perkembangan cryptocurrency dengan sudut pandang yang berdekatan dengan pengembangan kripto itu sendiri, yaitu berdekatan dengan teknologi gitu ya. Nah, cryptocurrency apa yang menarik selain Bitcoin dan Ethereum? Maka video ini saya coba buat atas usulan dari banyak teman-teman yang nonton di sini. Semoga pada video kali ini kita bisa mendapatkan jawaban yang lebih jauh, bukan Bitcoin lagi, Ethereum lagi gitu ya. Itu kan sudah rahasia umum nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba berbicara bagaimana cara kita menganalisanya. Pertama, ada banyak cara menilai sebuah kripto itu bagus, nggak bagus, berprospek, nggak berprospek, nggak jelas, dan sebagainya sebenarnya. Secara umum saat ini didefinisikan menjadi semakin banyak checklistnya dari hari ke hari loh untuk menilai sebuah kripto itu bagus dan tidak. Kalau dibandingkan sekitar 5 tahun yang lalu mungkin nggak akan sebegitu hebatnya seperti hari ini, karena dapat saya akui dulu masih pemikirannya adalah bagaimana cara nambang gitu ya. Nah, tidak ada pengembangan sampai kayak hari ini disebut dengan Web 3.0 gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita itu sebagai seorang artis, orang menjadi public figure, orang beken, kita bisa bikin koin sendiri, listing, tawar-tawarin ke orang ya, buat abisnya mainnya adalah cuma mainan-mainan congklak misalnya gitu ya. Ya tapi bukan artinya yang koin merilis mainan congklak itu adalah jelek gitu, tapi bukan hanya dengan cara seperti itu kita bisa menilai yang namanya cryptocurrency ya. Karena nilai dari sebuah kripto pada saat ini nggak seumum itu kita bisa mendefinisikan. Karena muncul berbagai macam teknologi yang ada dalam cryptocurrency. Nah, sebenarnya analisa dari sebuah token design yang biasa disebut sebagai tokenomics gitu ya. Dari token design ini berkembang menjadi sangat luas bagaimana caranya membuat sebuah ekosistem dan cryptocurrency dan token yang baik dan benar. Mulai dari token economics dipikirkan, bagaimana crypto economicsnya, game teorinya, market design, mechanism design, monetary economics, monetary policy, fiscal policy. Kalau kita pelajari dengan detail yang ada di layar ini seperti sebuah negara membuat kebijakan bank sentralnya loh. Seperti ketika kita melihat, ya coba fiscal policy. Apa ada fiscal policy dalam perusahaan? Ada sih. Tapi kalau fiscal policy mungkin lebih common kita dengar di negara dan juga bagaimana pengaturannya gitu ya. Lalu bagaimana cara mikro dan macroeconomics, di mana kalau mikro itu kan adalah demand and supply. Makro itu adalah kebijakan moneter dan fiskal. Secara otomatis maka sebenarnya membuat token itu tidak segampang itu seperti yang tadi saya kemukakan pada slide sebelumnya. Oke. Nah, mari kita coba akan lihat dari beberapa perspektif. Saya akan kerucutkan pada video kali ini sehingga mendapatkan nama bukan hanya Bitcoin dan Ethereum dulu, oke? Yaitu kali ini kita akan berbicara prospek dari kripto ini dari penyedia jaringan yang biasa disebut L1, L1 gitu ya. Jadi dasarnya dari sebuah transaksi bisa berjalan di dunia cryptocurrency diperlukan jaringan. Di mana jaringan itulah yang biasa disebut sebagai blockchain, karena jaringan blockchain disebut sebagai blockchain network bahasa Jawanya gitu ya. Nah, ada jaringan yang dibuat sebagai jaringan paling dasar, maka dianggap sebagai L1, dan jaringan yang dibangun di atas jaringan dasar yang disebut dengan jaringan L2. Mulai pusing? Iya, seiring dengan waktu pusing kok. Saya juga belajar juga pasti banyak-banyak salah, tapi nggak apa-apa. Yang namanya orang belajar itu salah, itu adalah wajar gitu. Yang tidak pernah salah artinya tidak pernah belajar, itu sudah pasti ya. Jadi ketika Anda belajar dan salah itu wajar-wajar saja buat saya, dan saya juga melakukan hal itu gitu ya. Nah, mari kita coba buat analogi yang lebih sederhana. Kalau Anda mulai sakit kepala,
Cara pertama, kalau merasa penjelasan pada video kali ini sangat-sangat Anda banyak sekali bahasa-bahasa yang tidak umum pernah Anda dengar, maka coba tonton di RF Channel, di YouTube RF Channel, dengan kata kuncinya adalah blockchain. Oke? Dan tolong, bagi Anda yang masih dalam konsep pemikiran, oh Bitcoin adalah membeli angin yang nilainya akan nol, saya rasa video ini memang tidak cocok untuk Anda. Kenapa? Karena kita bukan bicara mengenai yang namanya harga naik dan harga turun. Tapi kita berbicara adalah metode. Dimana kalau Anda bilang bahwa metode dalam blockchain dan kripto ini adalah sesuatu yang belum jelas, itu seperti Anda mengatakan mengirim surat tapi menggunakan merpati pos dan SMS. Apakah relevan? Saya nggak tahu sih apakah merpati pos pada saat ini masih digunakan gitu ya. Yang jelas kalau untuk ngadu merpati ada gitu, tapi kalau yang namanya merpati pos digunakan untuk berkirim surat adalah metode zaman dulu yang pada hari ini sudah berkembang, mungkin menggunakan WhatsApp, either Telegram, email, dan lain sebagainya. Jadi mungkin pemahaman teknologinya belum sesuai dengan video ini, dan bukan artinya Anda salah ataupun cryptocurrency juga sesuatu yang tidak ada nilainya, karena tidak nyambung lah ibaratnya seperti itu. Nah, sekarang mari kita bayangkan L1 dan L2 di gambar kanan. Anda tahu ini adalah apa? Ini adalah Mall Ciputra yang ada di daerah Jakarta Barat gitu, di daerah Grogol, Jakarta Barat. Kenapa harus ada gambar ini? Mari kita bayangkan. Bayangkan ada sebuah bangunan yang megah. Oke, di mana dalam bangunan itu juga ternyata bukan hanya dibangun satu, tapi menjadi dua hal. Di dalamnya adalah hotel dan mall. Di atasnya adalah hotel dan mall. Tanpa kita sadari, di sana ada ekosistem yang bergantung pada ekosistem lainnya. Apa itu? Misal, infrastruktur dasar mulai dari jalan, pejalan kaki, dan tempat parkir. Itu berarti adalah bangunan dasarnya, betul? Ekosistem dasar di situ ya. Artinya, ketika orang pada saat itu bicara mengenai mall, bicara mengenai hotel di situ, untuk bisa menjadi hotel dan mall, perlu tempat parkir, betul nggak? Kalau nggak ada, nggak mungkin. Bagaimana mungkin kalau semuanya itu adalah hotel? Emangnya orang jalannya dari satu kamar ke kamar lain manjat? Kan nggak bisa. Harus ada jalanannya, betul nggak? Berarti ada ekosistem dasar yang disiapkan. Nah, maka L1 bisa dianalogikan sebagai tempat parkir dari sarana atas gedung tersebut. Dan L2 adalah bisnis mall dan hotel yang dibangun pada infrastruktur dasar, yaitu L1 yang pada saat ini kita sebut sebagai gedung yang mana ada tempat parkirnya, seperti itu. Nah, L2 itu akan hidup nggak bila tidak ada L1-nya? Tidak bisa. Setuju dong? Nah, bisakah L1 tetap berjalan tanpa ada L2, yaitu adalah mall dan hotel? Bisa. Diganti aja jadi office space, lalu bisnis lahan parkir doang, bisnis rumah sakit, kan boleh-boleh aja. Bener nggak? Jadi itulah analogi dasar dalam yang namanya jaringan L1 dan L2. Karena kita saat ini akan membahas mengenai L1 ya. Nah, namun pada blockchain dan L1-nya, mereka juga membuat alat bayar sendiri yang diakui pada jaringan tersebut. Jadi ketika Anda menyebut Bitcoin pada sehari-hari, maka sebenarnya kita menyebut alat bayar pada sebuah jaringan Bitcoin, bukan menyebut jaringan L1 dari Bitcoin. Bingung? Nggak apa-apa. Telan dulu, pura-pura ngerti kalau kata guru saya zaman dulu. Demikian Anda menyebut Ethereum. Ethereum Network adalah jaringan Ethereum dan bukan Ethereum yang nilainya Anda perjualbelikan untuk bisa beli 1 ETH, 2 ETH itu. Ya. Pusing lagi dong? Oke, karena pusing, begini penjelasannya. Anda pernah lihat yang sebelah kanan? Ini adalah kartu time zone. Nah, kartu time zone disebut namanya adalah power card. Nah, bayangkan, L1 itu adalah time zone-nya. L2 adalah mesin yang ada di dalam time zone. Ada berapa banyak mesin yang ada di dalam time zone? Ada banyak, betul? Mulai dari tembak-tembakan, ada bola-bola gelinding masuk keluarin koin tiket 5.000 biji tuh ya. Itu kan anak saya demen sekali main itu. Jadi saya tahu sekali. Jadi setiap mesin pada time zone sebenarnya sedang berjalan sendiri secara independen untuk berhitung untuk rugi atau untung atas bisnis mainannya. Betul nggak? Iya dong. Artinya ada jaringan time zone di mana di dalam time zone itu akan menjadi menarik orang mau datang ke time zone karena ada time zone-nya atau ada mainan di dalam time zone. Mainan di dalam time zone kita analogikan sebagai L2. Sedangkan time zone-nya adalah L1. Kenapa disebut L1? Karena si time zone sebagai penyedia jaringan L1 menetapkan standar bahwa masuk ke time zone wajib menggunakan token atau yang disebut power card sebagai alat bayarnya pada mesin-mesin di dalam. Betul? Anda bisa pakai rupiah main di time zone?
Nggak bisa tukar dulu. Ketika ditukar, itulah terjadi namanya tokenization. Sehingga alat bayar di dalam time zone berubah menjadi kartu. Anda wajib menukar uang untuk bisa bermain di L2-nya. Oke, semoga penjelasan ini menjadi lebih jelas ya ketika kita berbicara mengenai L1, L2, dan alat bayar gitu ya. Jadi, quote unquote, mata uang pada power card time zone Anda sebenarnya sama dengan Bitcoin dan Ethereum yang Anda bisa beli di exchange atau minta ke teman Anda yang memilikinya untuk dikasih ke Anda, betul nggak? Contoh dong, saya main, tiba-tiba sepupu saya datang, pinjam dong, ya dia akan pakai kartu saya. Masalah nanti saya mau suruh dia bayar ke saya atau enggak, itu nomor kedua, betul nggak? Tapi tetap saja, pada jaringan time zone, saya tetap harus menggunakan si power card-nya. Setuju? Oke. Dan sebuah tempat bermain di mall bernama time zone adalah jaringan L1 dan mesin-mesin di dalam time zone adalah L2. Clear ya pada poin ini. Nah, kita masuk ke poin analisanya. Dari sekian banyak cryptocurrency yang ada sekarang, based on coin market cap ada 9.000 koin atau token yang bisnisnya berbeda-beda. Jadi, gak semua koin itu berbisnis sebagai penyedia jaringan seperti time zone. Nggak semua bisnisnya itu akan overlap dari 9.000 itu, ya. Tapi bisa saja dengan model bisnis yang lain. Misalnya, fokus sebagai penyedia game berbasis blockchain, membuat tempat penukaran koin yang disebut sebagai DEX atau Decentralized Exchange, dan berkembang banyak sekali. Sampai saat ini, coin market cap saja menerapkan 167 atau mengklasifikasikan 167 kategori. Dijamin berkembang dan berubah terus sepanjang masa, atau model bisnis dari setiap cryptocurrency or token yang ada. Seperti yang ada di layar, tokenized gold, jadi mentokenisasi emas. BNB chain ecosystem, berarti adalah ekosistem di dalam Binance, BNB ya. Education, bagian dari edukasi. Energi, research, tourism, and metaverse, dan and so on ya. Ada gaming juga. Jadi, analisa kali ini kita akan fokus kepada L1. Karena kita semua 9.000, ini jadinya 3 hari 3 malam nggak selesai nih. Bisa 3 bulan. Begitu 3 bulan tokennya udah nambah 1.000. Ya kan kita nggak mungkin dong. Kita belajar kayak gitu nggak kelar-kelar. Artinya adalah yang penting cara menganalisanya. Kita belajar di sini bukan hasil outputnya nih. Oh, Ethereum layak beli, bukan itu. Kita berbicara di sini. Oh, saya jadi tahu ada L1. Oh, saya itu ada L2. Oh, saya tahu L1 itu definisinya apa. Oh, saya tahu L2 definisinya apa. Oh, saya tahu ternyata L1 membuat alat bayarnya sendiri. L1 adalah alat bayar sendiri, berarti beda dengan jaringannya, kan begitu ya. Oke. Di mana sudah menjadi hal yang diketahui umum bahwa Bitcoin dan Ethereum adalah jaringan L1 paling populer. Dan hal ini juga diperkuat analisanya dengan menjadi cryptocurrency dengan market cap terbesar nomor 1 dan nomor 2. Market cap itu adalah harga per BTC, harga per Ethereum dikalikan dengan jumlah koin atau circulating supply yang beredar. Makanya itu yang nantinya akan menjadi market cap. Nah, pertanyaannya, ada nggak L1 lain yang menarik selain daripada cuma ngomong BTC dan ETH terus nih? Masa sih nggak ada? Nah, inilah kita akan mulai analisanya. Bagaimana menganalisa jaringan L1? Mari kita akan mulai dengan beberapa parameter. Yang pertama, kita menganalisa dari total address dalam kurung pemilik power card time zone. Kita juga lihat bahwa yang namanya time zone ada pesaing, betul? Iya. Nah, sekarang bagaimana power card itu akan kita analisa sebagai sesuatu yang bagus? Berarti kalau banyak yang punya kartunya, maka menjadi ciri khas bahwa itu jaringan berkembang. Logis nggak? Logis dong. Berarti kalau di dalam L1 ini yang kita kejar adalah address-nya. Tapi bukan address sembarang address. Bukan power card sembarang power card. Tapi pertumbuhan pemilik power card. Betul? Sekarang Ethereum itu sudah 206 juta address. Ya, yang unique address yang ada pada Ethereum network. Dan pertumbuhannya dalam 1 tahun adalah 20,9%. Coba dilihat di sini adalah 20,9%. Ini adalah pertumbuhan terakhir dari saya video ini bikin. Betul ya? 1 tahun berkembang 20% pemilik address. Bagus apa bagus? Nggak tahu jawabannya. Kenapa? Kalau nggak ada pembandingnya, mau bilang bagus dan jelek nggak bisa. Nah, coba kita bandingkan. BTC berapa? BTC itu 43 juta address. Kalau tahun lalu adalah 41-an gitu, 41,5. Nah, tinggal kita lihat 2 juta per 41 kan berarti
1/20 pertumbuhannya 5%. Artinya dengan seperti ini kita dapat mendapatkan bahwa BTC Network pada address holdernya berkembang 5%, di tengah Ethereum berkembang 20% address holdernya. Berarti expand bisnisnya secara bisnis to bisnis bagus ETH. Logis? Oke, kita lanjut. Polygon salah satu L1. Nah, muncul nama baru. Polygon. Polygon adalah salah satu L1. Yang pertumbuhan address dalam 1 tahunnya menurut saya tergolong tinggi. Kenapa? 78 juta dalam 1 tahun menjadi 172 juta. 51.572. Silakan cek sendiri sumber datanya. Dan saya yakin akan bertambah juga gitu. Nah, lihat eksponensialnya terjadi dalam Juli 2021 menuju November 2021, dan di sini kembali terjadi eksponensial Mei 2022 menuju September 2022. Jadi kalau dilihat dari sini, growth pada Polygon itu mengindikasikan semakin banyak pengguna power card time zone pada Polygon. Kira-kira begitulah jawabannya ya. Nah, yang belum terlalu populer didengar tapi juga menurut saya adalah kuda hitam adalah NEAR Protocol. Kenapa? Dalam setahun addressnya bertambah dari 1 juta menjadi 20 juta. Lihat sendiri. Pak, bisa ngibul nggak? Ya bisa sih, tapi kan nanti akan kerasa bahwa adanya address, adanya transaksi nggak? Gitu, jangan-jangan kayak orang buka rekening tapi dorman. Nah, itu kan namanya percuma. Saya keren loh, berapa banyak address yang ada jadi ada 20 juta rekening. Yang aktif berapa? 1. Ini berarti namanya ngawur kan gitu kan. Tapi kalau dalam dunia blockchain semua itu bisa dilihat secara real time at any time kan begitu ya. Address kita bisa lihat di sini adalah 1 juta ya. Berubah menjadi 20 juta dari September 2021 menuju September 2022. Ini namanya lah NEAR Protocol. Oke, kita lanjut selanjutnya ya. Selanjutnya adalah Polygon. Matic mengalami kenaikan tajam setelah Disney memilih Polygon untuk berpartisipasi dalam program akseleratornya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya, dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.